Bencana alam erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara kembali terjadi. Meskipun sejak letusan terakhir 400 tahun yang lalu, Gunung Sinabung tidak menunjukkan tanda-tanda aktif kembali. Tahun 2010, Gunung Sinabung kembali mengeluarkan semburan abu vulkanik. Kawasan kaki Gunung Sinabung diselimuti abu vulkanik. Bukan hanya abu vulkanik yang mengancam warga yang berada di kaki Gunung Sinabung. Saat hujan turun, lahar dingin membanjiri kawasan pemukiman, juga mengancam keselamatan puluhan ribu jiwa warga yang tinggal di bawah radius 3 km dari kaki Gunung Sinabung. Lumpur yang bercampur dengan lahar panas juga merusak rumah, jambur atau balai pertemuan, serta lahan pertanian. Gunung api Sinabung masih terus beraktivitas dan tidak dapat diprediksi sampai kapan akan berakhir. Bencana erupsi Gunung Sinabung menjadi problematika, namun warga harus tetap mengantisipasi sambil menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimanakah kehidupan mereka kini? Ini dia Indonesia Membangun dari TVRI Sumatera Utara. Dalam sehari, puluhan kali erupsi terjadi yang disertai gempa hibrid. Sejak tahun 2010 hingga kini 2015, erupsi masih terjadi. Gunung Sinabung mengeluarkan asap putih yang menggumpal hingga ketinggian 10.000 meter. Abu vulkanik menyebar sampai ke radius 7 km. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, warga pun meninggalkan desa dan tinggal di pengungsian. Bagi warga yang masih bertahan, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan unsur TNI Polri mengosongkan desa dan mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sebanyak 31 titik posko dipadati pengungsi, seperti jambur atau balai pertemuan, tempat ibadah, dan kampus di Kabanjahe dan kota Brastagi. Bertahun tinggal di pengungsian, tak banyak yang bisa diperbuat. Tanaman yang hancur itu pun rasanya kepingin apa aja, nangis aja gitu. Harapan saya udah putus gitu, Bu. Buah jeruk saya udah gugur semua, Bu. Padahal udah siap dipanen, tapi nggak bisa lagi dipanen. Satu biji nggak ada lagi di atas. Kalau enggak kadang udah pening kali lah kepala ini lah, Bu. Kayak mana lagi lah kalau dipikirkan kan untuk sehari-hari kami nanti kayak mana lah kami nanti pikir. Kayak mana lah nasib kami ini gitu. Apa dosa kami? Cuma pasrah sama Tuhan aja, Bu. Cuma itu aja. Aktivitas untuk menafkahi keluarga terhenti. Produksi pertanian menurun drastis. Ladang kami udah habis. Rumahku udah rontok, udah bosan kami. Berdoa kami karena kami bisa pulang kampung, biar kami nampak gunung yang apa itu yang jago itu lah. Relawan menyediakan makanan dan lauk pauk untuk pengungsi. Relawan mencari ikan segar di Tongging, memanen sayuran di lahan donatur
untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi. Dosaku meriahkan lukurku, Tuhan nasabkan dosaku. Termenung dan berkumpul sesama korban Gunung Sinabung, menghabiskan hari-hari di pengungsian dan hanya bisa mengharap makan dan minum dari belas kasihan relawan dan pemerintah. Walau tersedia tempat berteduh, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum, warga di pengungsian menghadapi problem besar. Bagaimana nasib kelanjutan pendidikan anak-anak mereka? Seperti uang kuliah dan uang belanja yang kos di luar kota, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kalau nggak ada kiriman uang kan nggak bisa lagi dia sekolah. Ya, kalau nggak bisa lagi nanti ke kampung, dimanapun kerja, mau kami. Pokoknya anak sekolah, sampai sekolahnya. Dari 19 kota, dengan jumlah pengungsi kedua itu 17.000 sekian, hanya 339 yang kuliah. Elabunbue, berarti Tanah Karo, Situguna, orang tua cukup gigih menyekolahkan anak, jangan eda salah benar. Eda jadi tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan pendidikan anak-anak di kemudian hari. Si petulukan melihat kondisi ini, relawan ikut peduli dan berbuat meringankan beban mereka. Gereja Batakaro Protestan GBKP dan beberapa lembaga gereja dan agama lainnya ikut membantu memberikan dukungan dan bantuan dana bagi 640 mahasiswa anak-anak korban erupsi Gunung Sinabung. Di samping kita melayani pengungsi, kita fokus juga ke anak-anak sekolah mereka. Jadi bentuk pelayanan kepada anak-anak sekolah mereka. Yang pertama, anak-anak mereka yang sedang sekolah di luar provinsi, ada sekitar 600 lebih mahasiswa. Jadi prinsip kita bagaimana mereka jangan pulang. Jadi kita berikan bantuan bertahap, bukan beasiswa ya. Selagi ada donatur, itu kita beri bantuan kepada mereka. Baru yang kedua kita bikin surat ke tempat-tempat mereka sekolah supaya diberikan dispensasi, keringanan biaya untuk anak-anak yang berasal dari daerah terkena dampak Sinabung. Dan yang ketiga kita mencari orang tua asuh untuk membiayai mahasiswa yang ya sampai selesai lah. Itu kita cari di setiap tempat di mana mereka studi. Hati kami tetap kami kuliah, mungkin orang tua kami sang kami muli ujian dan kami bes pengungsian tak lama bogari hati kami lanjut sekolah kami, tapi mungkin dengan penampilan endang siti demi siti kami masih melanjutkan pendidikan kami sampai Enda jadi tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan pendidikan anak-anak di kemudian hari. Kebijakan pemerintah pusat memutuskan setiap daerah bencana harus diperhatikan anak-anak sekolah. Sedang kita lakukan ini memberikan bantuan untuk 7 anak ikut bimbingan belajar di Medan untuk mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi negeri. Hingga pertengahan Mei 2015, Sinabung terus mengeluarkan semburan awan panas. Bahkan bulan April 2015, Sinabung memuntahkan lahar dingin. Berbagai material bebatuan menerjang 6 desa di Kabupaten Karo.
Pemirsa, banjir lahar dingin akibat dari erupsi Gunung Sinabung sudah menghancurkan satu-satunya akses penghubung antara Desa Selandi dan juga Desa Perbaji di Kecamatan Tiga Derket, Kabupaten Karo. Nah, ini adalah jembatan hasil swadaya masyarakat yang dibangun secara bergotong royong oleh masyarakat. Dan ternyata ini juga masih rawan longsor sehingga setiap pengendara ataupun siapapun yang melintas di jembatan ini harus ekstra hati-hati. Infrastruktur jalan dan jembatan tergerus derasnya banjir kiriman dari puncak Gunung Sinabung. Salah satunya adalah Desa Perbaji, Kecamatan Tiga Derket, Kabupaten Karo, yang menjadi tempat luapan lahar dingin. Datang lahar dingin itu terkejut kali karena nggak biasanya datang besar, udah sampai 3 meter ke dalam, sampai kami terjebak di dalam. Anakku 2 di rumah sampai nangis, bapaknya udah nyebrang, kami nggak tahu lagi entah mau pergi kemana lagi. Di dalam lah kami berdoa. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah kami ya Allah. Begitu juga lahar dingin ya Allah, baik meletus Gunung Sinabung ya Allah. Nggak hidup lagi lah kami kalau nengok lahar dingin itu udah besar-besarnya. Itu sampai ke sana dibilang bapaknya, yang tinggi, lari ke tinggi dibilangnya. Cemana tinggi kalau kanan kiri udah air, kemana lagi tinggi? Ya selamat tinggallah kita, kurasa kita tak jumpa lagi, kubilang sama bapaknya. Karena udah tinggi kali airnya itu datang. Anak pun udah nangis terus, udah ketakutan. Kami terjebak ada 6 orang. Ibu-ibu itu pun udah nangis, kemana lah kita ini? Mau pergi kemana kita? Dibilang ibu-ibu itu. Udahlah, janganlah kita nangis, berdoa sajalah kita sama Tuhan. Maka kita diselamatkan di dalam, ku bilang sama ibu itu. Kemungkinan sekarang ini masyarakat sangat susah di desa di atas ya, karena apabila terjadi erupsi atau di mana Gunung Sinabung, kami nggak bisa lari kemana-mana karena mobil nggak bisa lagi lewat dan hanya kereta itu pun darurat. Pasca luapan lahar dingin, kini warga yang rumahnya telah ditimbun lumpur, trauma, dan memilih tinggal di Siwalu Jabu. Erupsi Gunung Sinabung dan lahar dingin menjadi ancaman besar bagi warga Desa Perbaji. Pasca banjir lahar dingin kemarin, beberapa warga mengungsi meninggalkan rumah mereka dan tinggal di Siwalu Jabu. Disinilah mereka menghabiskan waktu mereka sehari-hari. Siwalu Jabu adalah rumah besar yang dihuni 8 kepala keluarga. Memang ada rumah kita sini, tapi tempat yang dibikin pemerintah di sana, di koperasi. Nah, situ tempat untuk menghindar. Lantaran ginian ada anak sekolah payah ke ladang tinggal di rumah besar inilah yang 8 Jabu ini. Beginilah kehidupan di Siwalu Jabu. Walau berbeda agama, penghuni rumah adat suku Karo, Siwalu Jabu tetap bisa akur dalam bertetangga. Warga di Desa Perbaji yang dulunya tinggal di pengungsian, kini dihadapkan dengan ancaman lahar dingin. Apa kami juga kami laus ya Allah. Ini kami mandu persahati ya Allah. Sampati sudah kami ya Allah. Ya Allah, agar hentikan dulu lahar dingin. Baik bagi Gunung Sinabung ya Allah. Erupsi Gunung Sinabung. Bagi kalahar dingin guru, galang kerutuk-kerutuk batu nalanya tertahan jantung kami ya Allah. Tertahan-tahan kami mendapat musibah ya Allah.
Dibantu ujikan ya Allah, ya Rabbi, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah. Berikanlah kami rezeki, ya Allah, sehatkan kami, ya Allah. Kami lilin usaha kami, KIP, ya Allah, kamilah memberikan usaha kami. Hanya pasrah pada Sang Pencipta, warga Perbaji diberi kekuatan dan ketabahan. Apa saja, ya Allah, hindarkanlah dari kami, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Untuk anak-anak warga desa Perbaji tetap mendapat kesempatan untuk mengaji. Saling membantu dalam kebersamaan menghadapi cobaan hidup, mampu meringankan beban mereka, hingga mereka bisa beraktivitas mencari hidup dengan bekerja sebagai buruh tani. Hingga saat ini belum berakhirnya erupsi Gunung Sinabung, maka sangat-sangat kita butuhkan pada lahan pertanian kita agar pemerintah dapat membantu masyarakat kita. Bila perlu, kami sangat membutuhkan entah sewa ladang biar kita dapat memperbaiki kebutuhan ekonomi masyarakat kita. Dalam kesibukan aktivitas sehari-hari, warga desa Perbaji tetap mengalami kekhawatiran berkepanjangan. Karena ketika hujan turun, desa mereka sangat rawan banjir kiriman dari hulu Gunung Sinabung. Jalur laharan yang berada di sebelah timur desa kita mengalir melalui perumahan-perumahan penduduk. Begitu juga dengan jalur utara yang tiba-tiba apabila jalur laharan sebelah utara terjadi penyumbatan material dari gunung, baik kayu-kayuan maupun batu-batuan, bisa mengancam ke pemukiman warga. Jadi pada saat terjadinya lahar hujan, maka masyarakat kita merasa panik dan ada beberapa masyarakat kita yang keluar dari desa kita untuk menyingkir sementara. Keluhan warga Perbaji juga menjadi keluhan warga di kaki Gunung Sinabung yang hingga kini belum berani menempati rumah mereka di desa. Selain karena rusak, di desa kaki Gunung Sinabung, khususnya di bawah radius 3 km, sangat rawan terhadap bencana gunung berapi. Mengatasi permasalahan yang tak bisa diprediksi kapan akan berakhir, pemerintah menetapkan relokasi pemukiman baru. Relokasi pengungsi di desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Di kawasan hutan ini dibuka lahan untuk pemukiman korban erupsi Gunung Sinabung. Tahap pertama, pengungsi dari desa Sukamria, Simacem, dan Bekerah direlokasi.
Di kawasan hutan produksi yang berjarak 7 km dari Kabanjahe, ibu kota Kabupaten Karo, di atas lahan seluas 30 hektar dibangun rumah permanen. Akses jalan menuju desa Siosar sepanjang 9,2 km. Rumah tipe 36 akan dibangun sebanyak 2.053 secara bertahap. Di kawasan hutan Siosar inilah pemerintah membangun rumah relokasi bagi warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Untuk tahap awal sudah diserahkan 103 rumah untuk warga pengungsi. Oh, tengah bernginasi berbagi seorang Sebelum relokasi selesai, pemerintah memberikan bantuan berupa sewa rumah, sewa lahan, dan jaminan hidup selama 6 bulan ke depan. Sementara untuk 4 desa, Guru Kinayan, Beras Tepu, Gamber, dan Kuta Tonggal sebagai desa yang berpotensi terancam terkena guguran lava dan luncuran awan panas, juga mendapat uang sewa rumah, lahan, dan jaminan hidup. Sementara untuk lahan pertanian, di Siosar dibuka lahan baru seluas 416 hektar. Pembangunan rumah tahap pertama selesai. Mei 2015, pemerintah menyerahkan rumah tersebut kepada pengungsi untuk ditempati. Terima kasih, Pak. Untuk memberikan kunci secara simbolis. Oke. Ketersediaan air bersih, listrik, dan pos kesehatan banyak membantu untuk meninggalkan kehidupan desa yang mengancam keselamatan jiwa bagi warga kaki Gunung Sinabung. Sistem pinjam pakai yang diberlakukan untuk relokasi pengungsi ini diharapkan menjadi pemukiman baru untuk mendapatkan kehidupan baru yang lebih sejahtera. Relokasi hanya menjadi salah satu solusi untuk bisa keluar dari ancaman erupsi Gunung Sinabung. Pemerintah masih harus mencari solusi-solusi lainnya untuk bisa memberikan kehidupan baru yang lebih sejahtera kepada masyarakat kaki Gunung Sinabung. Demikian Indonesia Membangun, sampai jumpa. Bujur manbandu Tuhan, bani alami dosangku, meriah kalukurku, Tuhan nasabkan dosangku, bani alami dosangku, meriah kalukurku, Tuhan nasabkan dosangku.